Halo tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang kembali di Imajiner. Sebelumnya saya ikut turut berduka cita atas kekalahan 1-0 dari Irak kemarin malam ya. Dan akhirnya Indonesia telah mengakhiri perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Tapi gak apa-apa, itu bukan akhir, cuma akhir dari perjalanan ini doang gitu. Masih ada kesempatan lagi 2030 atau selanjutnya. Ini juga bukan salahnya Rizky Ridho atau wasit atau karena diselenggarakan di sana, bukannya, mungkin memang Indonesia belum pantas saja kali ya. Walaupun memang sangat mengecewakan, tapi ya gimana ya, kebobolan di menit kurang lebih menit 75. Tapi ini bisa jadi pelajaran juga buat kedepannya supaya lebih fokus lagi, nggak banyak drama, lebih fokus ke permainan. Dan setelah drama panjang timnas kalah dari Arab dan Irak, kalian tahu nggak, atau kalian masih ingat nggak sejarah sepak bola, bagaimana federasinya berdiri sampai seperti apa sih Piala Dunia pertama kali diselenggarakan? Pertama harus kita ketahui bahwa sepak bola itu tidak ada penemunya, karena jauh sebelum era modern sepak bola itu sudah ada. Pada abad kedua sampai ketiga sebelum Masehi, meski namanya belum sepak bola, tapi di dinasti Han Tiongkok, rakyatnya itu atau tentaranya udah memainkan, belum sepak bola ya, tapi memainkan bola kulit yang ditendang ke keranjang kecil. Mereka sebutnya suce, sedangkan di Jepang itu kamari. Tapi ya sama-sama aja, tapi bedanya mungkin kalau di Tiongkok itu berbentuk olahraga, sedangkan di Jepang itu lebih ke ritual. Bukti ini juga terdapat banyak banyak terdapat seperti di Yunani, suku Aztec, Meksiko, sama Romawi. Nah, sedangkan sepak bola modern ini berakar dari Inggris abad pertengahan ya. Itu dari sebuah permainan jalanan, permainan yang keras, belum ada aturan tentunya, atau aturannya belum jelas gitu. Nah, karena aturannya belum jelas dan cukup keras, pada abad pertengahan tuh sempat juga dilarang beberapa abad ke depannya. Nah, pada abad ke-16 baru sekolah-sekolah mulai main sepak bola lagi, tapi lebih teratur, dan wasit mulai diperkenalkan. Walaupun masih belum ada aturan yang baku gitu ya, masih beda-beda setiap daerah, setiap sekolah beda-beda aturannya. Nah, puncaknya pada abad ke-19 sekolah-sekolah mulai memperlihatkan sepak bola modern. Dan peristiwa penting terjadi pada tahun 1963. Itu ada 11 perwakilan klub dan sekolah, gabungan klub dan sekolah, totalnya ada 11, dipimpin oleh Ebenezer Cobb Marley, salah satu atlet di Inggris waktu itu. Dia memimpin mereka semua ini, jadi membentuk asosiasi sepak bola atau disebut FA. Nah, disinilah aturan sepak bola yang baku, yang jelas tuh baru dibuat. Termasuk ya dilarang memegang bola, karena kan sepak bola ya,
Kalau pakai tangan tangkap bola dong. Karena udah ada federasi, jadi seiring jalannya waktu akhirnya sepak bola ini menyebar ke seluruh Eropa. Nah, karena makin besar pasti butuh federasi yang lebih besar juga dong untuk mengatur persepak bolaan ini. Dan pada akhirnya 21 Mei 1904 berdirilah FIFA, Federasi Internasionalnya. Untuk kepanjangannya kalian cari sendiri ya. Tepatnya berdiri di Paris dan diwakili 7 negara seperti Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Presiden pertamanya bernama Robert Guerin. Nah, yang awalnya sepak bola ini cuma dipertandingkan di Olimpiade karena udah ada FIFA, pasti dong mau juga punya turnamen sendiri. Bisnis gede ini bos, cuan. Nah, akhirnya di bawah presiden ketiga FIFA waktu itu, Julius Rimet, turnamen besar pun akhirnya diselenggarakan. Nah, pada 1903 untuk memperingati Hari Kemerdekaan Uruguay yang ke-100, mereka pun mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia yang pertama. Karena Uruguay juga punya catatan baik di Olimpiade seperti menjadi juara Olimpiade di 1924 dan 1928. Akhirnya di situ FIFA setuju. Dan turnamen pertama Piala Dunia di FIFA juga pertama kali itu diikuti 13 negara dan spesialnya di situ nggak ada kualifikasi, jadi semua negara itu langsung masuk dan ikut aja gitu ya. Nah, sebagai tuan rumah pertama pasti punya gengsi dong. Nah, Uruguay juga menjadi juara pertama di Piala Dunia. Dia sebagai tuan rumahnya dia juara, wajar. Nah, tapi nggak semudah itu ya. Di final melawan Argentina, negara tetangganya sendiri juga sempat terjadi drama kocak juga, bukan drama yang besar tapi cukup menggelikan ya. Mereka itu rebutan bola. Jadi masing-masing negara ini punya bola. Jadi mereka maunya main pakai bolanya sendiri. Nah, akhirnya untuk menyelesaikan masalah itu diambillah keputusan babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Dan seperti yang kita tahu Uruguay menang dengan skor 4-2. Dan yang lebih ikonik lagi, pencetak gol terakhir Uruguay, legenda yang bernama Hector Costero. Dia ini pemain yang punya kekurangan gitu, lengan bagian bawahnya nggak ada. Diselenggarakan di Stadion Centenario, disaksikan 70.000 penonton. Uruguay berhasil menjadi tuan rumah pertama Piala Dunia dan menjadi pemenang. Nah, jadi setelah drama panjang persepak bolaan Eropa, Indonesia di mana nih pada saat itu? Ya, Indonesia masih dijajah. Nah, bagaimana sepak bola masuk ke Nusantara, ke Indonesia ya melalui penjajah Belanda. Waktu itu belum semuanya yang main, tapi lambat tahun pasti semuanya suka bola. Nah, pada 19 April 1930 akhirnya PSSI berdiri di Yogyakarta dan ketua pertamanya adalah Bapak Seratin Sosro Sugondo. Dan untuk kita tahu juga ya bahwa PSSI ini berdiri bukan hanya untuk wadah sepak bola Indonesia aja, tapi sebagai perlawanan terhadap penjajah Belanda.
Dan untuk kalian tahu juga ya bahwa Indonesia itu sebenarnya udah pernah lolos Piala Dunia pada tahun 1983, itu yang diselenggarakan di Paris, Prancis. Indonesia berhasil lolos tapi masih bernama Hindia Belanda, dan alhamdulillahnya kita dipulangkan oleh Hungaria yang waktu itu di zamannya masih jadi tim unggulan, negara unggulan di Piala Dunia. Dan itu pertandingan ke satu dan terakhir, pertama dan terakhir. Dan sisanya ya zaman kegelapan sepak bola Indonesia ya. Apalagi setelah itu prestasinya. Yang saya ingat, Indonesia mengundurkan diri setelah itu dari kualifikasi ronde pertama setelah menang lawan Cina. Setelah Australia mengundurkan diri, Indonesia juga memilih mengundurkan diri karena perintah Soekarno, ya sebagai perlawanan terhadap penjajahan juga kan, karena waktu itu menghadapi Israel yang menjajah Palestina dan tidak diakui sebagai negara aslinya Israel ya. Setelah itu apa? Dualisme sepak bola Indonesia, ISL dan IPL, karena tidak puasnya dengan kepemimpinan PSSI yang waktu itu dipimpin oleh Nurdin Halid 2010-2014, yang akhirnya dibekukan oleh FIFA 2015. Kembali lagi dan akhirnya nyatu kembali, yaitu 2017 kembali di Liga 1. Dan ranking sepak bola kita juga sampai terprosok jauh banget kan di ranking 175. Dan kita juga jangan lupa dengan tragedi Kanjuruhan ya, menelan banyak banget korban di tanggal 1 Oktober tahun 2022. Zaman-zaman kegelapannya sepak bola banget ya, Indonesia doang tapi. Dan akhirnya muncul secercah cahaya 2023 setelah Indonesia berhasil mengalahkan Brunei Darussalam dengan membantai 12-0 waktu itu. Mulai bagus lah sepak bola Indonesia setelah mengalami kegelapan panjang. Akhirnya ada cahaya dan akhirnya lolos ke kualifikasi round kedua, round ketiga, walaupun dibantai 7-0 sama Jepang. Tapi waktu itu memang betul-betul seperti sangat yakin bisa masuk Piala Dunia. Nah, dan akhirnya menjelang round keempat, lagi-lagi sepak bola Indonesia di bawah Bapak Erick Thohir terjadi drama lagi. Pergantian pelatih, Coach Sintayong tiba-tiba diganti oleh Patrick Kluivert. Nah, setelahnya ya seperti yang kita tahu ya, 2-3 dari Arab, 0-1 dari Irak. Begitulah sepak bola Indonesia, dan jangan berkecil hati, masih ada kesempatan lagi 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun ke depan. Siapa tahu ada generasi yang lebih baik lagi ya. Siapa tahu nanti pas kita punya cucu kita bisa nonton Piala Dunia, Indonesia masuk Piala Dunia.
Ya kita doakan aja semoga tidak ada lagi zaman kegelapan kayak yang lampau-lampau di sepak bola Indonesia. Semoga kedepannya makin membaik. Dan sebelum mengakhiri jangan lupa di subscribe, di komen, pasti banyak yang kurang di video ini, jadi silahkan komen, silahkan kritik. Saya lagi butuh itu buat membangun channel ini. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita bisa kirimkan aja ke email di deskripsi. Sampai jumpa.